Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Selama ini yang selalu jadi momok bagi pelaut-pelaut yang akan ke Wakatobi itu untuk musim barat maupun timur itu di Tanjung Kemali, karena di situ kan pertemuan tiga arus. Kita harus menghargai itu, sehingga tidak boleh makan itu kemudian berubah bentuk. Harus pertimbangan lebih karena di situ ada jejak masalah, jejak sejarah. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Welio Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau memperketat pengecekan kapal karena cuaca ekstrim melanda perairan Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan penataan kawasan Makam Pahlawan Nasional Sultan Himayatuddin. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 28 Desember 2021 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 27 Desember 2021, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 120 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.261.879 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 271 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 4.113.320 orang. Namun angka kematian akibat COVID-19 juga naik 8 kasus sehingga total meninggal menjadi 144.600. Maksud kami 144.063 korban jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau memperketat pengecekan kapal karena cuaca ekstrim melanda perairan Sulawesi Tenggara beberapa hari terakhir. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Selama ini yang selalu jadi momok bagi pelaut-pelaut yang akan ke Wakatobi itu untuk musim barat maupun timur itu di Tanjung Kemali, karena di situ kan pertemuan tiga arus itu. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau memperketat pengecekan kapal demi keselamatan pelayaran karena cuaca ekstrim melanda perairan Sulawesi Tenggara beberapa hari terakhir berdasarkan informasi BMKG. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas 2 Bau-Bau Hasbi mengungkapkan, selain membuat edaran untuk nahkoda agar mewaspadai cuaca ekstrim, pihaknya juga memperketat pengecekan seluruh kapal sebelum berlayar, terutama kapal-kapal penumpang tujuan antar pulau. Pengecekan itu, kata Hasbi, antara lain memastikan kapal tidak memuat melebihi kapasitas angkutnya dan memastikan alat keselamatan kapal tersedia. Jadi untuk menyikapi cuaca ekstrim sekarang, dalam hal pemberangkatan kapal, kami senantiasa melakukan pengecekan langsung secara fisik dan itu lebih ekstra teliti lagi yang difokuskan pada bagaimana sebuah kapal memenuhi syarat kelaikan dan kelayakan untuk berlayar, termasuk dalam hal alat-alat penolong yang harus maksimal tersedia. Kita pun juga mensyaratkan untuk senantiasa dari jumlah penumpang yang diizinkan, itu alat penolong harus di atas 120%. Lebih lanjut, Hasbi mengatakan, kalaupun kapal telah memenuhi syarat berlayar, nahkoda diimbau untuk tetap memantau perkembangan cuaca ketika berlayar. Karena cuaca ini kan kadang-kadang kondisinya beda dengan prediksi di lapangan. Jadi kami sampaikan nahkoda untuk tetap memperhatikan cuaca dan disarankan untuk segera mencari tempat yang ideal untuk berlindung. Hasbi mengaku belum lama ini pihaknya sempat menunda keberangkatan kapal tujuan Wakatobi akibat cuaca buruk untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.
Sebab kata Hasbi, jika terjadi cuaca buruk, selain tidak ada jalur alternatif lain, jalur pelayaran Bau-Bau Wakatobi cukup berbahaya bila dilintasi, terutama di titik perairan Tanjung Pamali. Selama ini yang selalu jadi momok bagi pelaut-pelaut yang akan ke Wakatobi itu untuk musim barat maupun timur itu di Tanjung Pamali, karena di situ kan pertemuan 3 arus itu. Kalau arus Laut Banda mengarah ke bawah, Laut Flores, kemudian Laut Kabayan juga. Biasanya di situ agak bergejolak. Beda halnya dengan jalur pelayaran Bau-Bau Kasipute Kabupaten Bombana, kata Hasbi, terdapat 2 jalur yang bisa dilintasi kapal bila salah satu jalur terjadi cuaca buruk. Adapun 2 jalur itu yakni melewati perairan antara Kabaena dan Pulau Muna dan jalur perairan Selat Pulau Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan penataan kawasan Makam Pahlawan Nasional asal Sulawesi Tenggara, Sultan Himayatuddin, yang berlokasi di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Kita harus menghargai itu, sehingga tidak boleh makam itu kemudian berubah bentuknya. Harus dipertimbangkan dengan mungkin karena di situ ada jejak masa lalu, jejak sejarah. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara berencana melakukan penataan kawasan Makam Pahlawan Nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Waputaiko yang berlokasi di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau. Perbaikan tersebut berupa perencanaan pagar kawasan makam, perencanaan lahan parkir, perencanaan dinding penahan tanah, dan perencanaan taman dan ruang terbuka hijau atau RTH. Perencanaan tersebut diawali dengan seminar awal yang digelar di Kota Bau-Bau yang dihadiri Kadinso Sultra Armunanto, anggota DPRD Dapil Sultra 4, Fajar Ishak Deng Jaya, dan sejumlah stakeholder terkait. Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse dalam seminar awal perencanaan tersebut berharap apa yang dikerjakan tidak lebih dari upaya pemeliharaan dan penyelamatan. Penataan yang akan dilakukan tersebut tidak sampai merubah bentuk asli makam, sebab di sana terdapat nilai-nilai historis dan budaya sebagai jejak masa lalu. Kita harus menghargai itu, sehingga tidak boleh makam itu kemudian berubah bentuknya. Harus dipertimbangkan dengan mungkin karena di situ ada jejak masa lalu, jejak sejarah. Tidak boleh kita kemudian karena ada keinginan untuk memperindah, lantas kita mengabaikan fungsi-fungsi perlindungan, pemeliharaan dan penyelamatan. Jadi ini menjadi catatan kita, dan penataan kawasannya yang nantinya kita akan bangun di sana tidak akan menenggelamkan makam itu sendiri, karena bangunan modern yang akan kita bangun. Wawali juga menyarankan agar pembuatan ruang terbuka hijau di kawasan Makam Pahlawan Nasional itu tidak lebih menonjol dari perbaikan makam sehingga mengesampingkan keberadaan makam itu sendiri. Sudah lebih indah dan lebih diagungkan tempat-tempat baru itu daripada makam itu sendiri. Dan ini memang perlu dikaji dengan baik sehingga tidak memunculkan riak. Ahmad Monianse berharap akan banyak masukan dari para budayawan, perwakilan masyarakat, para peneliti, dan stakeholder terkait rencana ini. Sehingga ke depan, kawasan Makam Waputaiko menjadi kawasan wisata sejarah yang tetap kental dengan nilai-nilai religius. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Berita terakhir, temuan pangan tidak layak konsumsi jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di wilayah kerja Lokapom Bau-Bau terus mengalami penurunan sejak periode 3 tahun terakhir. Mengenal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani. Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau ungkap temuan pangan kadaluarsa jelang Natal dan Tahun Baru terus mengalami penurunan sejak 3 tahun terakhir. Kepala Loka POM Bau-Bau Rian Feli Kusuma menyebutkan di tahun 2019 lalu total temuan sebanyak 135.472 pieces kemasan rusak kadaluarsa bahkan tidak memenuhi ketentuan, sedang di tahun 2020 menurun 26.068 pieces dan tahun 2021 tersisa 601 pieces.
Menurut Rian, penurunan temuan di lapangan terjadi berkat kesadaran para pemilik sarana dan masyarakat terhadap pangan aman semakin tinggi. Hal tersebut berkat edukasi dan pembinaan terus-menerus oleh pihak Lokapom secara langsung dan lewat media sosial, ditambah peran media. Ya, kita target pengawasannya sama seperti yang sasaran pusat tadi di sarana distributor, pengecer, swalayan, dan pasar tradisional. Ini hasil pengawasan sarana kita sampai saat ini sudah di 3 kabupaten kota dengan persentase sarana yang memenuhi ketentuan. Saat ini porsinya memang lebih besar dibandingkan dengan sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Jadi ini hasil temuan produk pangan memang di bagian besar didominasi produk kadaluarsa, tapi dengan jumlah item yang mungkin persentasenya sudah menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping pangan tidak memenuhi syarat aman, sarana memenuhi ketentuan di wilayah kerja Lokapom Bau-Bau semakin banyak. Terbukti tahun ini hanya 9 sarana tidak memenuhi ketentuan, padahal di tahun 2019 lalu terdapat 40 sarana atau 51% di Kepton tidak memenuhi aturan. Sementara secara nasional data Badan POM melalui 73 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia ditemukan sebanyak 41.306 pieces produk tidak memenuhi ketentuan dengan nilai keekonomian sebesar 800 juta rupiah lebih. Untuk itu warga masyarakat diharapkan selalu teliti dalam berbelanja dengan ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan olahan agar terhindar dari pangan dan kosmetik tidak layak konsumsi. Ada Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau memperketat pengecekan kapal karena cuaca ekstrim melanda perairan Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan penataan kawasan Makam Pahlawan Nasional Sultan Himayatuddin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.